Berapa jaraknya seorang wali nikah setelah mewakilkan kepada penghulu untuk meninggalkan tempat akad nikah, Ustaz? Nah, ya. Ini yang banyak terjadi salah persepsi di masyarakat. Ya, ini yang banyak terjadi salah persepsi. Di mana apa? Terkadang ini ya perlu diperhatikan. Terkadang ya justru tokohnya yang memerintahkan seperti ini. Setelah ingin mewakilkan kepada penghulu kah atau kepada satu ulama, satu kiai ya untuk mengakad nikah, walinya dipanggil untuk mewakilkan. Setelah kadang itu sudah terjadi perwakilan, diusir, keluar, sudah keluar. Artinya nggak boleh menyaksikan ada di situ. Nah, ini sebenarnya persepsi yang salah. Ini adalah satu pandangan yang salah. Ya, tidak benar seperti itu. Artinya Pak, wali kalau perlu ada di sampingnya. Kalaupun diwakilkan, setelah itu apa? Ada di sampingnya, tetap menyaksikan, nggak ada masalah. Nah, ini sebenarnya ya, kalau kita ini berpikir, ya merenungi kenapa sih kok seperti itu? Ya, kita dapat itu rupanya apa? Ada mungkin salah pemahaman kepada yang ada di kitab. Ya, salah pemahaman kepada apa yang di kitab. Dengan apa? Tidak boleh bagi seorang wali untuk mewakilkan dalam pernikahan putrinya misalkan kepada orang lain, lantas dia menyaksikan, lantas dia menjadi saksi. Loh, itu. Ini apa? Bahasa sebenarnya Pak, kalau memang kalau diartikan kitab itu semacam itu sih. Nah, tapi menganggap itu adalah mutlak, padahal tidak demikian. Karena syaratnya dalam apa? Itu sebenarnya bukan itu. Itu karena tidak sesuai dengan syarat dalam wali. Wali itu syaratnya saksi Allah ya ta'ayyana lil wilayah. Enggak boleh dia justru adalah orang yang harus tertentu untuk jadi wali nikah. Nah, dalam gambaran seperti apa? Yang enggak boleh itu kalau yang hadir di situ hanya wali, calon mempelai suami, dan 2 orang saksi. 4 orang ini saja kalau dalam satu majelis itu yang ada, yang hadir. Bukan kalau ngundang banyak orang semacam itu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ada wali perempuan, bapaknya misalkan, kemudian calon mempelai suami, dan kemudian 2 orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi sebenarnya. Nah, kalau sudah dalam kondisi semacam ini, wali ini nggak boleh turun pangkat. Dengan apa turun pangkatnya? Dia malah jadi saksi, kemudian kewaliannya diwakilkan ke salah satu dari 2 orang ini. Sehingga salah satu ini kemudian yang jadi wali nikah untuk menikahkan, dan wali ini malah turun pangkat dari wali menjadi saksi. Ini yang nggak boleh. Itu sebenarnya ya. Nah, kalau kalau dalam acara walimah yang diundang banyak, saksinya banyak. Kalaupun dia mewakilkan kepada seseorang di situ, kepada kiainya kah, ya, atau kepada penghulu kah, ya, dia walaupun di situ dia tidak juga harus jadi saksi. Kenapa? Yang lainnya sudah lebih dari 2 orang yang sudah menjadi saksinya. Karena itu Pak, nggak perlu pindah tempat. Kalau perlu justru saksikan di situ. Nah, ini yang salah ya, karena kita salah pemahaman sebenarnya yang banyak ya, yang justru banyak terjadi ada di perkampungan-perkampungan semacam itu. Loh, kenapa kok diusir? Kadang kita kaget, loh, kenapa? Sini tak suruh duduk. Karena setelah itu ada yang sudah mewakilkan kepada, waktu itu pernah juga terjadi mewakilkan kepada kita, setelah itu diusir sama orang-orang. Sudah, keluar, ayo keluar. Loh, kenapa keluar? Biar menyaksikan untuk akad nikahnya putrinya. Kenapa harus keluar? Nah, ini terlihat ada kesalahan pemahaman sebenarnya dengan yang ada kalau yang ada dalam kitab sebenarnya itu.